Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Fitah Khairunisa. Saya mahasiswi dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Administrasi Publik kelas 1E. Saya ingin menjelaskan materi dari mata kuliah pengantar sosiologi yang berjudul masalah sosial. Materi yang ingin saya sampaikan antara lain definisi masalah sosial, kategori masalah sosial, sumber masalah sosial, dan isu-isu masalah sosial. Definisi masalah sosial. Menurut Sujono Sukanto, masalah sosial merupakan ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Masalah sosial ini muncul akibat terjadinya perbedaan yang mencolok antara nilai dalam masyarakat dan realita yang ada. Masalah sosial dalam masyarakat ditetapkan oleh lembaga khusus seperti tokoh masyarakat, pemerintah, organisasi sosial, musyawarah masyarakat, dan sebagainya. Masalah sosial dapat dikategorikan dalam 4 faktor, yaitu yang pertama ada faktor ekonomi. Faktor ini merupakan faktor terbesar yang menyebabkan terjadinya masalah sosial, apalagi setelah terjadi krisis global, PHK yang terjadi di mana-mana dapat memicu tindak kriminal karena sulitnya mencari pekerjaan baru. Yang kedua ada faktor budaya, contohnya kenakalan remaja. Kenakalan remaja menjadi salah satu masalah sosial yang sulit dihilangkan karena remaja senang mencoba hal-hal baru tanpa memandang efek negatifnya seperti narkoba. Padahal remaja adalah aset terbesar suatu bangsa yang meneruskan perjuangan yang telah dibangun sejak dahulu. Yang ketiga ada faktor biologis. Faktor ini misalnya penyakit yang menular dapat menimbulkan masalah sosial apabila penyakit tersebut sudah menyebar di suatu wilayah, maka wilayah tersebut akan menjadi pandemi. Yang keempat ada faktor psikologis. Aliran sesat sudah banyak terjadi di Indonesia dan meresahkan masyarakat. Sekalipun pelakunya telah ditangkap dan dibubarkan, banyak bermunculan aliran sesat di masyarakat hingga saat ini. Sumber masalah sosial terbagi menjadi 2. Yang pertama itu sumber masalah sosial dalam pendekatan individu. Yang kedua, sumber masalah sosial dalam pendekatan kelompok. Pendekatan individu atau faktor internal, pendekatan ini lebih berorientasi pada teori interaksionis simbolik. Dalam pendekatan ini memandang bahwa sumber masalah sosial atau problem sosial disebabkan oleh kondisi internal, individu yang error atau menyimpang. Pendekatan kelompok atau faktor eksternal, pendekatan ini lebih berorientasi pada teori fungsional struktural dan teori konflik. Itu saja materi yang ingin saya sampaikan dan saya pahami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.